Kiamat telah dibayangkan para nenek moyang dalam aneka rupa skenario. Planet-planet bertumbukan, hujan meteor, atau bumi yang terkoyak. Kiamat juga telah dieksploitasi dalam khotbah agama. The Bible calls this day Armageddon, the end of all things. Komik-komik didaktif dan film-film Hollywood. Kerap menakutkan, tapi sering juga bikin ketagihan. Astronomi bisa nawarin cerita gitu, tapi tidak mutusin apa-apa. Inilah skenario kiamat dari teropong astronomi. Anda sedang mendengarkan Sains Sekitar Kita. Sains Sekitar Kita. Produksi KBR dan The Conversation Indonesia. Jadi kalau orang tanya kiamat, sama saya tanya kiamatnya siapa? Kalau kiamatnya manusia di bumi atau kehidupan di bumi itu nggak perlu susah-susah sebenarnya, ada banyak. Kami menemui Premana Premadi, ilmuwan yang mengajar dan membimbing calon-calon astronom yang belajar di Institut Teknologi Bandung. Karena kiamat dalam skenario dibayangkan terjadi berasal dari langit. Secara garis besar kita punya hitung-hitungannya. Dan ini adalah 3 skenario kiamat menurut astronomi. The Bible calls this day Armageddon, the end of all things. Masih ingat film Armageddon? Satu tim terdiri dari banyak ahli dikirim keluar angkasa untuk menghancurkan asteroid sebelum menumbuk bumi. Godspeed and good luck to you. Nah, skenario itu cukup masuk akal. Menurut astronomi, menurut sains. Kapan asteroid menumbuk kita, persisnya kita nggak tahu. Makanya sekarang pekerjaan yang besar juga itu adalah mengamati yang namanya near Earth objects. Jadi objek-objek yang kayaknya bergentayangan pada jarak yang kurang nyaman gitu, kita akan ikuti terus orbitnya. Emangnya kalau dia udah deket banget, kita mau ngapain? Apakah kita kirim sesuatu ke sana? Makanya kalau dilihat ada beberapa orang yang mengembangkan metode pergi ke sana naik roket, terus bikin jaring yang gede, diseret kemana asteroidnya. Ya kalau asteroidnya nggak gede kan. Atau kita tembak asteroidnya. Misalnya, jangan ditembak, nanti bongkahan tembaknya akan datang ke bumi juga. Atau yang bilang, kita kikis, katanya. Kita kikis supaya nanti dia orbitnya bergeser. Suku Maya telah memprediksi kiamat datang pada tahun 2012. Ini pun telah dieksploitasi dalam film. Katanya, inti bumi yang selama ini stabil lantas memanas. Perubahan ini bikin lautan bergejolak dan wajah bumi yang kita kenal berantakan. Skenario berikutnya, kiamat kita datang dari sesuatu yang kita sayangi, yang pancarannya menjadi sumber energi kehidupan kita di bumi. Matahari. Seperti bintang yang lain, matahari itu berevolusi. Sekarang matahari itu ada dalam tahap yang namanya deret utama, dia akan lama sekali di situ. Jadi suatu saat bahan bakar utama ini depleted, habis begitu ya, berkurang sekali sehingga dia nggak bisa punya mekanisme yang sama seperti sekarang. Evolusi bintang itu mengatakan bahwa setelah itu dia akan masuk yang namanya tahap raksasa merah, dia akan memuai jadi besar sekali sampai radiusnya itu mencapai bumi. Ya buat bumi itu kiamat kan? Iya. Tapi kan bintang yang lain mah tenang-tenang aja. Oh dia cuma lihat, wih itu bintang yang di sana tuh udah jadi raksasa merah tuh gitu kan. Nun jauh di sana, sebuah peradaban alien sedang mengarahkan moncong semacam teleskopnya ke arah galaksi Bima Sakti. Mereka merayakan peristiwa astronomi dan memikat itu. Tapi yang disambut sukacita itu sebenarnya adalah kiamat buat bumi dan seisi galaksi Bima Sakti. Kabar baiknya adalah, mungkin kita tidak merasakan kiamat. Kiamat tak terjadi di masa kehidupan kita, atau anak dan cucu dan cicit kita. Tapi ini mungkin ya. Kelak, peristiwa kiamat tersebut mungkin terjadi 7 miliar tahun lagi. Jadi, kita bisa bernafas lega. Nah, kemudian katastrofi yang lain apa? Nanti galaksi kita Milky Way sekitar 7 miliar tahun lagi mungkin akan bertumbukan dengan galaksi Andromeda. Ya, bintang-bintangnya mungkin nggak akan tumbukan karena jarak antar bintang jauh begitu. Tapi kita akan punya konfigurasi yang berbeda dari apa yang kita alami sekarang. Do not go gentle into that good night. Kematian sesuatu bukan berarti bencana bagi yang lain. Persis orang yang merasakan tsunami atau gempa besar, buat yang merasakan, itulah kiamat mereka. Tapi orang lain bisa saja terus tertawa dan meneruskan hajat hidupnya. Yang namanya kiamat itu sesuatu yang mungkin kita bisa pikirkan sebagai sesuatu yang sangat personil.
personil dalam pemikiran itu kiamatnya bumi aja atau kiamatnya tata surya aja. Tapi ketika bumi matahari menjadi besar, bintang-bintang ini tenang-tenang aja. Alam semesta tetap ada gitu kan. Do not go gentle into that good night. Rage, rage against the dying of the light. Sains Sekitar Kita. Sains Sekitar Kita. Produksi KBR dan The Conversation Indonesia.